Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu minasan. Kyo wa o genki desu ka? Genki desu. Watashi mo genki desu. Oke, sekarang aku akan memperkenalkan diri aku. Watashi wa Putri Semaulida desu. Putri de Idesho. Oke, sekarang aku akan membahas tema tentang dunia kerja dulu ya guys. Have fun guys. Jangan diambil pusing. Nikmatin aja semua prosesnya. Oke, oke. Sambil baca ya, guys. Karena kita nggak perlu menghafal selama kita mencari yang lebih mudah. Kalau ada yang mudah, ngapain yang susah? Oke, rekan kerja itu bukan teman ya guys. Saat kita bekerja untuk atasan kita atau perusahaan kita aja. Tapi bukan hanya di situ aja guys. Kita juga dituntut untuk bisa bekerja sama dengan tim sendiri ataupun tim divisi lain. Tapi kalian punya nggak sih rekan kerja yang seperempat atau setengah pekerjaannya dilimpahkan ke kamu? Pasti punya dong. Padahal itu pekerjaannya kecil, yang dia sendiri pun bisa ngerjainnya sendiri. Atau mungkin rekan kerja yang parasit yang kemana-mana, ngintilin kamu mulu. Efeknya karena hanya mau memanfaatkan kamu guys. Awalnya sih kamu biasa aja nggak mikir negatif ke dia yang begitu baik, karena kamu juga membantu dia, karena kamu juga tim sport di situ guys. Tapi lama kelamaan, makin lama makin jadi guys. Ditolak pun dia beralibi dan banyak alasan, sampai pernah juga bawa-bawa jabatan. Gimana ya guys ya, kalau punya rekan kerja seperti itu? Entah biar dianggap baik di hadapan atasan, atau hanya untuk cari perhatian untuk bisa dilihat atasan. Rekan kerja seperti itu yang beracun dan memberikan dampak buruk terhadap orang lain, termasuk diri kamu guys. Ya, kamu bisa kena psikis dan mental. Jadi pernah suatu waktu juga hal yang dia sudah tahu nih ya guys, atau teman kerja kamu, sebenarnya nggak ada teman kerja sih, maksudnya rekan kerja kamu ya, ingat rekan kerja bukan teman ya guys. Mas udah tahu kerjaan kamu itu sedang kamu kerjakan, kamu sedang fokus kerjakan pekerjaannya dia, tapi dia nanya lagi ke kamu di depan HRD. Maksudnya apa ya guys? Ketika menceritakan kepada orang lain, bilangnya lupa, yang padahal baru 5 menit loh dia meminta tolong. Entah maksudnya apa, ketika itu kamu melawannya, tapi dia tidak terima, malah mengganggu pekerjaanmu yang sedang fokus kerja. Kok malah galakan dia ya guys? Di saat itu juga kamu mengalami tekanan dan burnout berat guys. Ketika sudah dijatuhkan dan diletakkan seperti itu, kamu berhak mengambil keputusan, karena kamu itu berharga guys, berharga dari apapun, ya kan? Oke, it's okay, kamu tenangkan dulu emosi kamu, lalu pikir untuk mengambil keputusan itu, ya, yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Bertahanlah jika masih bisa bertahan, tapi kalau jika tidak bisa bertahan, lepaskanlah. Karena banyak tempat kerja yang lingkungannya itu lebih baik daripada tempat kerja kamu sekarang. Lalu apa ya? Karena banyak kok hal-hal baik di luar sana gitu kan. Nggak harus di situ ya. Karena kamu tuh sudah direndahkan di situ ya kan. Pilihan kamu itu menentukan harga diri kamu. Karena sifat toksis ini tentunya harus dihindari.
oleh kamu. Karena dapat mengganggu kenyamanan orang lain dan kamu lebih berharga daripada omongan orang yang sudah merendahkan kamu. Itu, dan ingat, rekan kerja itu bukan teman ya guys. Jadi dia bisa jadi, saat ini bisa jadi teman kamu, mungkin nanti atau ntar bisa jadi lawan kamu ataupun musuh kamu. Ya, jadi pelajaran aja ya guys ya. Jadi kalau untuk bekerja itu sewajarnya aja. Apalagi pekerjaannya itu nggak ada uang lembur, nggak ada uang insentif, hanya tok gaji pokok ya, bukan gaji UMR. Karena nggak semua perusahaan menggaji kamu UMR. Yang penting mah sebenarnya jalanin aja prosesnya dulu. Tapi kalau misalkan memang sudah tidak bisa bertahan karena tidak ada kenaikan gaji, nggak ada naikan jabatan, dan kamu tidak dihargai, direndahkan pada sesama staff, dan sebenarnya sih kamu lebih baik lepaskan daripada kamu bertahan di tempat yang tidak pernah menghargai kamu, karena kamu itu berharga. Oke, jangan mau direndahkan ataupun diremehkan orang lain. Jadilah diri kamu sendiri, perbaiki dan selalu introspeksi diri. Walaupun orang lain salah gitu kan, kita udah berbuat baik, tapi kita nggak boleh mengharapkan feedbacknya, timbal baliknya dari orang lain. Karena itu nggak akan mungkin bisa terjadi guys. Jadi saran aku itu, di tempat kerja profesional aja ya, rekan kerja ya, kayak makan bareng, kerja sama bareng. Tapi ingat, jangan mencampuri urusan orang lain. Jangan pengen tahu hal pribadi orang lain, ya kan? Apalagi sampai yang cuman hanya rekan kerja tahu rumah tim lain gitu. Maksudnya rekan kerja yang lain. Maksudnya buat apa? Buat apa tahu rumah ataupun privasi atau apapun itu tentang pribadi orang lain? Kenapa ngurusin gitu? Ya urusin aja pekerjaan, karena kita hanya rekan kerja di situ. Kita bekerja bukan untuk berteman. Teman kayak teman main gitu ya, bukan. Teman main tuh ya ada saatnya teman main ya di rumah, atau teman SMK, atau apalah gitu kan, teman nongkrong. Itu kan beda sama teman kerja, ya kan? Teman kerja itu ya hanya rekan kerja toh, untuk profesional, untuk kerja aja, bukan untuk mencampuri urusan orang lain. Apalagi tahu rumahnya, hanya untuk tahu rumahnya itu membuat orang lain gak nyaman, membuat diri kita nggak nyaman. Jadi ya hindari rekan kerja seperti itu ya. Ya kalau misalkan seperti itu ya baik-baik aja, jangan sampai orang tersinggung. Anggap aja nggak ada apa-apa, tapi walaupun kayak gitu kamu harus jaga jarak nih sama rekan kerja kamu, ya kan? Jaga jarak, jangan sampai mempengaruhi pekerjaan kamu atau kerja sama tim kamu dengan dia. Itu aja sih yang saran aku. Oke, ingat ya, rekan kerja bukan teman ya guys ya. Nggak apa-apa kamu makan bareng atau apapun itu, tapi ingat jangan campuri urusan selain pekerjaan. Oke guys,
See you, matane. Mata sita. Genki desu. Genki ya. Sehat-sehat selalu ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.